Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya kasihi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam kegiatan penyuluhan tentang korupsi. Jadi materinya adalah materi anti korupsi dasar dan integritas. Bentuknya nanti kita metodenya menggunakan metode ceramah. Nah, jadi dengan pelaksanaan kegiatan ini nanti diharapkan kita bisa mengerti. Pertama kita bisa tahu dulu, kemudian mengerti, memahami dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena mungkin selama ini kita hanya mendengar kata korupsi, ya, tetapi mungkin kita definisinya kurang jelas seperti itu. Jadi pengertian korupsi itu banyak yang menurut siapa, tapi yang kita anut adalah tentang yang ada pengertian korupsi yang ada di dalam perundang-undangan kita, yaitu undang-undang tentang tindak pidana korupsi, di mana di situ adalah tindakan ya memperkaya orang diri sendiri atau orang lain dan atau korporasi yang menyebabkan timbulnya kerugian negara, itu korupsi berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi nanti akan kami sampaikan pengertian korupsi, kemudian delik-delik korupsi, kemudian dikelompokkan menjadi 7 kelompok korupsi begitu ya. Jadi supaya kita tadi tahu bahwa itu adalah aspek knowledge-nya, kemudian kita memahami itu aspek skill-nya ya mungkin, kemudian implementasi kita di dalam kehidupan sehari-hari itu aspek attitude-nya seperti itu. Jadi diingat, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan tadi minimal itu menambah pengetahuan kita, kemudian kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin begitu, Ibu Operator, Bu Sipah. Nah, jadi nanti sebelum kita masuk ke penyampaian materi, Bapak Ibu kami mohon dengan segala kerendahan hati mau mengisi pretest yang dapat di-scan di QR code yang ada di layar. Nanti Bapak Ibu isi di situ sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki, yang kita tahu. Nggak usah terlalu dipaksa kemudian nyontek kiri kanan, enggak ya. Ini nggak ada yang dapat nilai 8 dapat sepeda, yang dapat nilai 7 dapat pancing, enggak ya. Artinya ini hanya untuk mengetahui kemampuan awal kita, pengetahuan awal kita tentang korupsi di situ. Nah, di sini kita berikan waktu yang cukup untuk Bapak Ibu mengisi pretest, ya kan? Nah, nanti kalau sudah selesai, nanti kita masuk ke materi anti korupsi dasar, begitu. Jadi silakan Bapak Ibu di scan, kemudian diisi dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner tersebut. Silakan Bapak Ibu. Oke, kira-kira pemberian kesempatan untuk mengisi tetap kita berikan, tapi kita masuk ke materi saja. Bagi yang belum selesai nggak apa-apa, sambil kita masuk ke materi ya. Kebetulan Bu Dame tidak pernah mau disuruh ketok palu gitu, karena ada bunyi juga, ada ininya gitu. Nah, ini pengertian korupsi ini berasal dari bahasa Latin sebenarnya, corruptio. Kalau di dalam bahasa ini jadi bahasanya pengejaannya gimana Ibu Tina? Korup? Nah, corrupts seperti itu. Karena lidah saya tidak biasa, lidahnya lidah Jawa. Jawanya Banyumas gitu. Nah, ini kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio.
yang berarti perusakan, kebusukan atau ketidakjujuran gitu ya. Nah, ketidakjujuran ini ya kata dasarnya adalah jujur. Nah, jujur itu adalah bagian dari integritas kita. Begitu. Jadi integritas kita untuk bisa mengatakan ya atau tidak. Ya, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Jadi berdasarkan undang-undang, jadi tindak pidana korupsi itu ada 30 delik. Ya. Kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7 kelompok, yaitu yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Itu tindakannya adalah menggunakan, menyalahgunakan atau menggelapkan uang atau aset negara. Gitu. Jadi misalnya aset negara, aset kita lah ya, aset daerah. Ya, ada berita acara penyerahan aset ke Ibu Faniar berupa misalnya MacBook. 10 tahun kemudian pasti kita tanya mana MacBooknya, wah nggak tahu Pak, kayak gitu. Jadi itu termasuk menggunakan, menyalahgunakan atau menggelapkan uang atau aset negara. Kemudian melakukan penggelapan atau manipulasi laporan keuangan, begitu. Ini gimana menjabarkannya ya? Sebenarnya pada lebih misalnya pencatatan aset yang tidak ada, tetapi laporannya ada. Untuk mendapatkan aset itu nilainya sekian. Ya kan seperti itulah ya. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah suap menyuap, yaitu memberi atau menerima suap untuk memenangkan proyek atau kebijakan tertentu, kemudian meminta atau menerima hadiah sebagai kompensasi keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Seperti itu. Nah, jadi nanti dibedakan karena kita mungkin agak susah membedakan antara suap, pemerasan dan gratifikasi. Yang lebih sulit lagi membedakan antara suap sama gratifikasi, seperti itu ya. Jadi kalau gratifikasi ini sebenarnya pada awalnya sebenarnya tidak punya tujuan sebenarnya, begitu. Tapi kalau ini sudah ada maksud ya dari awal, begitu, menyuap. Iya, kadang menyuapin nasi Bang Bu Ana ya, tuh. Nah, kalau pemerasan itu mungkin contoh yang sudah dilakukan oleh salah satu teman kita. Gitu. Artinya, ya kita sebagai pelayan publik, melaksanakan tugas kita, memberikan pelayanan. Setelah pelayanan itu keluar, lalu kita meminta sesuatu kepada orang yang kita layani. Maka itu disebut dengan pemerasan. Seperti itu. Bu Ima nggak usah melongo lah. Itu contoh konkretnya seperti itu. Tapi nggak perlu terlalu gamblang. Oh ya, menghayati. Jadi seperti masing-masing mungkin sudah merasa lah seperti apa anunya. Gitu. Jadi kita melaksanakan tugas melayani, layanan itu keluar lalu kita meminta sesuatu dari orang yang kita layani. Begitu. Jadi atau begini, mau cepat, ini biasanya 7 hari sih. Bisa saya bikin 1 jam. Wani piro. Itu pemerasan. Gitu ya. Gitu. Kemudian nih perbuatan curang di dalam tender atau apapun, kemudian manipulasi harga dalam proyek pemerintah. Seperti itulah. Enggak usah terlalu detail ya. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan. Itu 7 kelompok korupsi. Begitu. Nah, kemudian di situ ada perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan dan suap. Ya. Mudah-mudahan tidak bisa dibaca. Ya, kecil. Gitu. Kemudian saya juga kalau membacakan itu juga terlalu nanti suara saya jadi parau. Jadi nanti materinya bisa di aja nanti di download ya kan. Kemudian bisa dibaca dan dipelajari sendiri atau bersama-sama. Nah, seperti itu ya. Berikutnya. Kemudian ya. Nah, ini salah satu contoh ya yang disebut dengan nggak tahu. Ini bisa masuk kategori gratifikasi, bisa masuk kategori suap ini. Kemudian bisa jadi masuk ke dalam kategori penggelapan uang negara.
Pak Marji saya tanya nih, anggarannya ada nggak? Jadi ini memang anggarannya tidak ada, ya kan. Tetapi ya kan ini apa dibeli dengan dana yang halal lah ya, bukan karena ada anggaran 10 rim kertas lalu menjadi realisasinya 5 rim, lalu 5 rimnya jadi ini enggak. Nah itu yang tadi disebut dengan nggak tahu yang korupsi yang kelompok berapa seperti itu ya. Tapi ini contoh ya. Kalau ini enggak, di sini bagus. Artinya memang ini mungkin dari Kasubag Umpek kan begitu. Dari TPP. Dari TPP. Jadi bukan tadi ya. Jadi rasakan kalau ada rasa kertas, mungkin itu. Rasa paperclip, ya. Kalau keras ada paperclipnya berarti. Nah itu yang disebut begitu ya, tuh. Yang penting tahu dan paham lah, kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana kita memberantas korupsi itu? Ya dimulai kita menyusun strategi dan rencana untuk pemberantasan korupsi. Ada trisula ini untuk pemberantasan korupsi. Penindakan itu yang sudah contohnya adalah yang di awal Oktober 2024 kemarin itu disebut dengan penindakan ya, penindakan korupsi. Nggak perlu disebutkan kan di awal Oktober 2024 yang sampai sekarang juga belum selesai, masih di sidang ya seperti itu. Kemudian yang bagian dari trisulanya yang kedua adalah pencegahan. Pencegahan ini mulai dari perbaikan dan penguatan sistem, kemudian layanan yang meminimalisir pertemuan antara para pihak ya. Jadi misalnya pengajuan pengajuan PBG melalui SIM BG itu kan mengurangi interaksi antara pemohon dengan yang pemberi rekomendasi seperti itu. Jadi pencegahannya mulai dari ini perbaikan dan penguatan sistem, kemudian juga ada monitoring yang contoh nyatanya itu ada di MCP KPK begitu. Itu tindakan pencegahan. Kemudian pendidikan. Nah, apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian trisula pemberantasan korupsi dari aspek pendidikan. Jadi mengenalkan korupsi, kemudian dampak korupsi, kemudian bagaimana akibat apabila kita melakukan korupsi terhadap diri kita, keluarga kita, dan negara kita seperti itu. Nah, pendidikan ini sudah mulai diintegrasikan. Tapi karena saya sudah lama tidak sekolah, SD, SMP, SMA, saya nggak tahu apakah masuk di dalam kurikulum. Tapi melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan seperti ini, ya kan, maka itu bagian dari pemberantasan korupsi melalui aspek pendidikan. Jadi Bapak Ibu juga selain mengikuti kegiatan formal seperti ini juga bisa belajar sendiri pengertian korupsi, kemudian contoh-contohnya di lingkungan sekitar kita, kemudian ya berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan itu. Setelah kita bisa berintegritas untuk tidak melakukan itu. Misalnya agak sedikit kalau mengatakan korupsi gitu ya. Jadi ya agak susah lah begitu. Nah, ini Bapak Ibu paham bagaimanapun juga. Ya begitu ya Bu Ima ya. Iya, paham Bu Ima. Tapi prinsipnya kalau saya hanya melaksanakan tugas eksklusifnya seperti itulah ya. Sehingga apa yang kita lakukan mudah diampuni begitu saja. Nah tadi rencana aksi untuk pemberantasan korupsi dengan trisula tadi, penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Maka sekarang kita sampaikan dampak korupsinya. Ya. Dampak korupsi di berbagai sektor, jadi bukan hanya pada tingkat yang lebih besar dan lebih luas lagi. Jadi secara ekonomi korupsi yang terjadi, yang masih terjadi sekarang ini, kalau di dalam aspek ekonomi itu mengakibatkan penurunan produktivitas, kemudian lesunya pertumbuhan ekonomi dan jasa untuk publik,
menurunnya pendapatan dari pajak, kemudian meningkatnya hutang negara, APBN, APBD menguap, berarti dia mengantuk lah seperti itu kira-kira. Kemudian peningkatan kesenjangan pendapatan. Kemudian dari sosial dan kemiskinan, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Itu yang seharusnya memang free, tidak ada apa-apa, tapi karena petugasnya meminta imbalan, meminta sesuatu yang tadi masuk di dalam kategori pemerasan ya, gitu. Lalu mengakibatkan ini dampaknya seperti itu. Kemudian di pemerintahan, birokrasi dan pelayanan publik tidak efisien, kemudian matinya etika sosial, kemudian politik runtuhnya otoritas pemerintahan. Kenapa? Salah satu bentuk korupsi yang pernah dilakukan penindakan, contohnya yang di Jawa lah, kalau di Kalimantan, di Jawa di Kabupaten Sleman kemarin, Ibu Bupatinya juga terkena penindakan OTT akibat dari tindakan korupsi jual beli jabatan gitu. Jadi ada tarifnya di sana. Eselon 4 tarifnya berapa, eselon 3 berapa, eselon 2 berapa. Ada tarifnya di situ sehingga ada yang melaporkan dan dilakukan penindakan. Jadi sebenarnya itu hanya karena sial saja. Se-Indonesia juga dilakukan seperti itu. Hanya saja tidak terlalu tampak lah ya. Seperti itu. Nah, jadi nggak usah kenapa misalnya Bu Ima tetap seperti itu. Ya Bu Ima ya. Gitu. Kemudian pertahanan keamanan, kemudian lemahnya alutsista dan SDM. Jadi itu karena sebenarnya ini seperti efek domino lah ya. Jadi karena ada orang yang tidak berintegritas, kemudian dia memaksakan kemauan sehingga keinginannya tercapai, tapi dia tidak memperhatikan dampaknya terhadap hal yang lebih luas. Kasihan sebenarnya kalau di lembaga-lembaga kita itu ditempati oleh orang-orang yang kurang kompeten ya. Jadi pengangkatan, pemilihannya hanya berdasarkan plus minusnya itu. Berarti paham plus minusnya? Banyak sedikitnya begitu. Jadi kalau bahasa Tegalnya tadi wani biro berarti itu gitu ya. Berarti ini dampak korupsi. Kemudian slide berikutnya. Nah nih. Jadi sebenarnya biaya yang ditimbulkan oleh korupsi itu banyak ya. Yang secara eksplisit itu hanya kerugian keuangan negara. Jadi misalnya biaya eksplisitnya itu kerugian keuangan negara, misalnya di audit ya nilai kontraknya ada 10 miliar, tapi begitu diaudit ternyata hanya dianggap bahwa yang dikerjakan itu 10,5 miliar. Oh enggak, 9 miliar. Jadi ada kerugian negara sebesar 1 miliar. Nah itulah yang disebut dengan biaya eksplisit. Tetapi ada biaya yang lain, biaya implisitnya, ya, biaya sosialnya, ada biaya untuk reaksi, untuk pencegahan dan lain-lain. Termasuk apa yang kita lakukan ini adalah biaya untuk pencegahannya, gitu. Jadi seperti ini bukannya tidak mengeluarkan biaya, tetapi kita ada biaya yang kita keluarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan pemahaman sehingga orang tidak ada kemauan dan niat untuk melakukan itu, begitu. Saya kira kalau yang seperti ini nggak usah lah ya, karena terlalu. Nah ini yang kita sebutkan tadi, ya kan? Ini biaya eksplisitnya tadi, biaya langsung. Ini yang dihitung oleh BPK maupun BPKP, itu biaya eksplisitnya. Ini ada biaya implisitnya. Ini akibat korupsi terus beban cicilan bunga di masa datang, sayang. Gitu. Biaya implisitnya, kemudian ada reaksinya dan ada biaya antisipasinya. Jadi di sini kita termasuk tadi yang trisula dari aspek pencegahan dan pendidikan, itu nanti akan timbul biaya ada di sini. Begitu. Ini
biaya akibat reaksi terhadap korupsi ini ada biaya peradilan, jaksa, hakim dan lain-lain, biaya penyidikan, kemudian biaya operasional yang lain yang biasanya itu lebih besar daripada nanti uang yang ditarik di situ. Jadi kerugian negaranya 500 miliar, sekitar 50 juta, di sini bisa habisnya lebih banyak dari itu, seperti itu. Nah itulah jadi biaya yang diakibatkan oleh korupsi itu sebenarnya tidak hanya pada itu kerugian keuangan negara, tapi pada biaya-biaya lain yang timbul akibat dilakukannya tindakan itu. Begitu ya. Lanjut, kemudian ini teori penyebab korupsi ya. Saya kira apa ini tadi. Nah ini penyebab korupsi menurut Pak Freud, bukan Pak Fuad ya, Pak Freud. Bacanya kan apa tuh? Freud atau Fuad? Jadi menurut Freud seperti itu. Pertama karena tekanan finansial ya. Jadi tekanan keuangan, utang, biaya hidup tinggi, kemudian itu mengakibatkan kita berpikir ya loh, untuk mencari jalan pintas termasuk penipuan atau tindakan itu. Gitu ya. Jadi tekanan finansial, tekanan ini sebenarnya biasanya timbul akibat dari hidup yang kebanyakan gaya. Jadi kalau hidupnya sederhana saja, tidak terlalu banyak gaya, sebenarnya tidak akan timbul tekanan finansial. Ya lah, sudah bevario, ya hendak BPCX, BPCX, bah gerimis basah, hendaknya Aila. Ya lah, Aila, kurang dana, karena keluarganya besar lalu dia beli pickup. Nah, muat banyak pickupnya, begitu. Nah jadi tindakan-tindakan itu yang mendorong dan menumbuhkan kemauan kita untuk melakukan tindakan korupsi. Tapi sebenarnya kalau tidak ada kesempatan juga tidak akan terjadi. Tetapi itu adalah faktor mendorong. Kemudian ini, setelah ada tekanan karena kebanyakan gaya tadi, ada kesempatan di sini. Kayak itu. Jadi apa? Ada kesempatan terutama kita di dalam mengelola keuangannya, terutama yang pegang-pegang kegiatan, di situ ada kesempatan. Gitu. Jadi sudah tadi hidup kebanyakan gaya, kemudian kita memerlukan biaya, kita punya kesempatan. Begitu. Nah ini yang sebenarnya begini, menganggap bahwa tindakan itu tindakan biasa. Seperti itu, tindakan biasa. Anggaran kita 10 rim kertas HPS, tapi karena Ibu Kabitnya minta dilayani tiap pagi ada cappuccino, ya, sehingga berpikirlah PPTK. Kita itu kau aja, Bu, tiap pagi, siang dan sore, nyala minumnya cappuccino. Nah, carikan tiap hari tarik 1 lembar kertas seperti itu ya. Jadi 10 rim, jadi dimatikan 10 rim, memang betul nggak salah gitu. Tapi yang dipakai cuma 2, karena memang keperluannya cuma 2 gitu. Nah, selebihnya dipakai untuk keperluan lain. Begitu ya. Kira seperti itu faktor penyebabnya gitu. Kita masuk ke ini. Durasinya sudah masuk belum? 18 menit. Penyebabnya seperti itu, kemudian contohnya sudah disampaikan. Nah, sebenarnya untuk bisa kita tidak melakukan itu, kita harus punya integritas, begitu ya. Jadi integritas ini adalah konsistensi antara nilai, prinsip dan tindakan seseorang dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur dan etis, baik dalam kehidupan pribadi, profesional maupun sosial. Ya. Jadi kita kalau berintegritas itu akan berpegang teguh pada kejujuran, tanggung jawab dan moralitas meskipun tidak ada pengawasan. Seperti itu. Nah, jadi ini nilai integritas ada 9.
7 dan 9, 1, 2, 3, 4 tambah 5 ya. Itu adalah jujur, kemudian adil, kerja keras, disiplin, mandiri, tanggung jawab, peduli, sederhana, dan berani. Nah ini masing-masing nanti harus melihat loh ya ke hati kita masing-masing, ke dalam diri kita masing-masing, mana yang sudah kita lakukan, mana yang akan kita lakukan, mana yang belum kita lakukan, dan mana yang tidak kita lakukan. Seperti itu ya. Jadi nilai integritas ini yang 9 ini harusnya itu bisa kita pegang dan kita laksanakan ya. Mungkin masalah kita ada di sini, ada di disiplin ya kan. Nyala 10 menit kemudian masih enggak berjalannya. Jadi hanya 50 meter ditempuh dalam waktu 5 menit. Nah, bayangkan seperti itu. Sedangkan yang lain sudah berdiri di sana. Seperti itu. Kemudian kerja keras. Sudah nggak kita laksanakan kerja keras? Ya. Lu kada boleh. Hujannya kerja keras, ya kan. Tapi prinsipnya, kalau bisa orang lain yang mengerjakan, kenapa harus kita? Gitu. Ya jangan seperti itu. Ya. Kemudian kalau bisa kita gawe esok, kenapa harus kita selesaikan hari ini? Kan seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya nilai itu sudah digaungkan oleh wali kota kita, Pak Ibnu. Artinya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa selesaikan hari ini, kenapa menunggu hari esok? Seperti itu. Nah ini kita. Ini kembali kepada hati masing-masing. Tapi saya yakin di sini yang hadir itu sudah memberikan yang maksimal, ya, yang optimal sajalah, bukan maksimal. Ya. Kebanyakan gaya. Nih, hidupnya kebanyakan gaya ya tuh. Itu. Ini Allah mendorong timbulnya tadi keinginan untuk bertindak kayak itu loh, gitu. Ditambah ada kesempatan kan, ya udah jadilah begitu ya. Ini. Seperti itu. Yang lainnya kalau sediaan lah. Ini nanti ke sini ya. Dan seperti ini 3. Jadi kita disiplin, bekerja keras, dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan begitu. Nah ini nilai-nilai integritas yang kita harapkan nanti Bapak Ibu pegang ya, di dalam pelaksanaan tugas keseharian, di dalam kehidupan kita, kemudian itu kita tularkan ke orang yang terdekat dengan kita. Kalau orang lain nggak usah dipikirkan dulu, yang penting diri kita dulu ya, kemudian orang terdekat kita, orang yang ada di dalam hati kita, yang mengisi hati kita setiap hari. Mudah-mudahan ada yang mengisi. Kalau belum ada yang mengisi, nanti ngomong ke saya, nanti saya isikan. Entah dari mana mengisinya, begitu. Jangan terlalu ketawa. Nah, jadi begitu. Kemudian kita ini sebenarnya apa yang kita lakukan untuk tidak ada tindakan korupsi itu adalah satu, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Kemudian yang kedua, mencegah kebocoran anggaran, penyalahgunaan wewenang, kemudian meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan meningkatkan integritas dan profesionalisme kita sebagai aparatur sipil negara. Ini tujuan akhirnya ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Seperti itu. Nah kebetulan Pak Makmur sudah jadi anggota DPRD, begitu. Jadi tinggal berapa yang belum tercapai, gitu ya. Nah kira-kira seperti itu yang kita sampaikan. Kalau itu yang lainnya adalah contoh-contoh. Kemudian sebelum kita nanti mengisi post-test, ya kan, kalau ada pertanyaan, pernyataan, tanggapan atau apapun itu yang bisa menunjukkan bahwa apa yang disampaikan tadi adalah setidaknya itu menarik bagi kita, ya, karena itu menyangkut pribadi dan kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk ini materi dasar anti korupsi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan, ada yang ditanggapi,
Tapi ya bebas saja. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan di dalam hal ini, ya kan. Yang penting kita juga sama-sama belajar ya, belajar untuk memahami apa itu korupsi, kemudian bagaimana pencegahannya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, nah, karena yang satu kan bukannya itu super admin ya, operator di situ. Ada yang mau disampaikan, mau diberikan tanggapan, kayaknya Pak Gandhi ya, Pak Gandhi ya. Silakan Pak Gandhi kalau ada yang mau disampaikan. Kalau misalnya pemerintah Kota Banjarmasin misalnya sudah bebas korupsi, itu Pemko Banjarmasin dapat lewat apa kayak? Pak, ini Pak, karena biasa pakai mikrofonnya itu sudah sedikit seperti itu. Maaf ya Pak. Ini anunya dapat apa pertanyaan? Doorpressnya apa? Dipicikkan tuh. Nah itu, banyak. Kada panjang lebar Pak. Iya. Kalau pemerintah Kota Banjarmasin misalnya sudah terbebas dari korupsi, nah itu mungkin KPK punya lewat apa lawan Pemko Banjarmasin? Iya. Baik, ada lagi yang lain? Ini menarik karena tadi Pak Gandhi menyampaikan tidak usah terlalu panjang dan lebar ya. Bagaimana mengingatkan saya pada masa lalu gitu ya. Kalau panjang-panjang Pak Gandhi kasihan ibu-ibunya. Kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapaknya. Jadi nggak usah terlalu panjang lebar memang. Pas itu Pak Gandhi. Jadi apa tujuan kita sebenarnya bukan pada masalah apa yang akan kita dapat ya. Tapi pada apa yang akan kita tuju ya. Bagaimana kita menuju ya tujuan kita berbangsa dan bernegara sebagaimana yang kita sepakati bersama oleh bapak-bapak pendiri negara kita dulu yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di dalam pembukaan di situ ya, itu bisa segera tercapai. Jadi visi Indonesia Emas di tahun 2045 itu juga bisa kita wujudkan, bukan hanya sekedar mimpi seperti itu. Kenapa? Karena tindakan korupsi itu mengakibatkan kita melambatnya. Artinya untuk mencapai tujuan tadi menjadi banyak hambatan sehingga tujuan itu lambat kita capai, bahkan mungkin tidak akan tercapai. Kalau reward sih ya, dalam bentuk misalnya kita dapat insentif dana daerah atau apa, itu memang bukan itu ya, bukan tujuan utamanya seperti itu Pak Gandhi. Jadi untuk pemerintah Kota Banjarmasin ini lebih pada sebenarnya meningkatkan kualitas SDM kita ya kan, sehingga lebih berintegritas, kemudian mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanan sebagai pelayan publik gitu, sehingga masyarakat kita terlayani dalam mendapatkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat. Kemudian masyarakat yang sejahtera itu bisa terwujud. Begitu Pak Gandhi ya. Bukan karena kita mengharapkan seperti Adipura ya begitu ya, mendapatkan plakat, apakah piagam, apakah itu yang paling tinggi apa itu kalau Adipura itu piala ya, piala Adipura ya, bukan itu ya. Tapi lebih pada tadi perbaikan kehidupan kita ya, dimulai dari sebenarnya tindakan ini dimulai dari individu. Kalau sistem kita sudah rusak maka tindakan perbaikannya secara ini represifnya melalui tindakan yang dilakukan oleh teman-teman di Kuningan, Gedung Merah Putih ya, yang biasa kita sebut dengan ini baterainya habis nih, KPK itu melakukan penindakan. Tapi KPK juga tidak hanya melakukan tindakan penindakan, tapi juga melakukan tadi tindakan pencegahan dan pendidikan seperti itu. Jadi pencegahannya yang setiap bulan kita ada rapat MCP KPK yang adminnya kalau tidak salah Bu Ika ya kalau tidak salah di situ. Itu adalah salah satu cara
cara pencegahan selain kita memperbaiki sistem. Kemudian yang ketiga melalui pendidikan. Nah, makanya untuk perbaikan sistem Bapak Ibu sekalian juga di dalam bekerja ya itu dihayati sehingga kita ketemu feel-nya yang pas ya, bagaimana pekerjaan itu bisa kita selesaikan dengan mudah, murah dan cepat begitu ya. Jadi kalau kita kerjakan itu selalu kita mendapat pengalaman, mendapatkan keterampilan baru sehingga kita mampu berpikir untuk menyelesaikan suatu pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat gitu. Karena apa? Karena selalu ada cara yang lebih baik. Jadi jangan lakukan itu monoton terus sebagai suatu ritual rutinitas seperti itu ya. Jadi selalu ada cara yang lebih baik begitu. Jadi kita berinovasi, berimprovisasi gitu. Jangan malah nanti udahlah nggak usah dikerjakan aja lah, nanti kan juga selesai gitu. Jangan seperti itu ya. Berikan yang terbaik ya. Tunjukkan bahwa kita juga punya integritas seperti itu ya. Jadi 9 nilai integritas tadi kita pegang dan kita implementasikan. Kira-kira seperti itu. Dari sisi sayap kanan Bu Faniar, Mbak Ima, Bu Grita, Pak Lupil, Mr. Fraud, Bu Nunu, Pak ada yang disampaikan, ditanggapi, disambil itu Bu Damai minta tolong karena di sini ada satu orang eselon 3B, tolong diberikan teh, kasihan beliau. Kalau kau haus gitu, mana wadahnya jauh, anak mobil kan sungkan di sedikit. Gitu. Tehnya teh tawar, gulanya 5 butir, dihitung ya. Gitu. Ya, teh aja itu beliau. Ada yang Bu Ima atau Bu Faniar? Oh iya, Pak Fraud. Ya. Dipicik sampai nyala ini ya Pak Fuad. Nah itu. Habis baterai kan? Kayak kedengaran. Langsung ke poinnya terkait anti korupsi ini. Kalau dikategorikan pelaku korupsi ini ada 2 jenis, pelaku korupsi yang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Kalau dikategorikan dari semua pakar tersebut, yang berpendidikan itu bagian mana, yang tidak berpendidikan itu bagaimana? Saya rasa yang lebih banyak itu yang tidak berpendidikan. Yang berpendidikan itu melakukan korupsi yang secara sistematis dan berimbang bahasanya untuk mendapatkan itu. Ya kan dia ada tahu mana yang bisa dan mana yang tidak bisa. Tapi yang tidak berpendidikan ini dia tidak peduli apapun dampaknya. Yang masif itu tidak berpendidikan kan dia akan berkelompok. Yang jadi pertanyaan itu sifat itu muncul sejak kapan? Apa karena kita tidak pernah diajari sejak zaman sekolah atau seperti apa? Saya pribadi mengetahui anti korupsi itu mungkin zaman pertengahan kuliah. Saya tidak mengerti korupsi itu apa. Mungkin pengentasan di masa depan agak berat karena masa depan tergantung pimpinannya. Kalau boleh sedikit apa yang pertama tadi kan, korupsi itu perilaku yang memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian negara. Yang tidak merugikan negara apakah boleh atau tidak boleh? Mungkin itu pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Fuad. Di yang disampaikan Pak Fuad itu menjadikan kita semakin terang gitu ya, terang benderang. Jadi mungkin yang ada sisi gelapnya bisa disinari oleh pertanyaan Pak Fuad tadi. Jadi tentang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, kalau kita bicara tentang pendidikan, memang sekarang kita sedang memetik buahnya dari reformasi sebenarnya ya. Jadi reformasi tidak semuanya menghasilkan buah yang manis,
tetapi juga ternyata ada buah yang berulat, ada buah yang busuk dan ada buah yang pahit, tidak manis. Contohnya adalah sekarang di dalam perilaku kehidupan kita. Jadi kalau dulu pada saat pemerintahan Pak Soeharto yang kita sebut dengan masa Orde Baru, di sana ada pendidikan budi pekerti, kemudian ada pendidikan moral Pancasila, ada penataran P4 yang setelah reformasi itu dihilangkan, kemudian tidak digantikan satu metode yang tepat untuk membangun karakter bangsa. Nah, jadi sebenarnya kita kehilangan integritas karena apa? Karena pendidikan kita yang kurang berkarakter. Begitu. Karena ini bagian dari, ya kita tidak mau menyebut konspirasi global ya, tapi memang kalau kita ingin menguasai satu bangsa, itu memang putus bangsa itu dari masa lalunya. Ya, putus dia kebanggaannya terhadap para pendahulunya. Hilangkan karakternya sehingga dia mudah dikuasai. Nah, itulah yang sekarang ini sebenarnya terjadi. Ya, karakter bangsa kita yang sudah mulai terbentuk sebagai sebagai manusia Pancasila, perlahan dikaburkan dengan tidak adanya lagi pendidikan sejarah perjuangan bangsa tidak ada, pendidikan moral Pancasila tidak ada, pendidikan budi pekerti tidak ada. Akibatnya generasi-generasi kita sekarang ini ya kurang lebih seperti itu. Ya, tidak punya karakter. Ya. Diperparah lagi dengan tidak adanya keteladanan seperti itu. Siapa yang mau kita teladani sekarang? Begitu. Nah, jadi ya sekarang kita lagi memetik buahnya, buah dari masa lalu seperti itu. Jadi pohon itu kan kita ketahui dari buahnya. Ya, ternyata pohon reformasi tidak semuanya menghasilkan buah yang manis begitu. Nah, itu juga harus kita pelajari, kita evaluasi, kemudian menjadi bahan perbaikan kita di kemudian hari. Jadi yang baik itu kita tingkatkan, kita teruskan, tapi yang kurang baik itu diperbaiki. Ya, makanya ada pemberantasan korupsi, trisulanya salah satunya adalah pendidikan. Seperti kalau pencegahan mengakibatkan orang tidak bisa korupsi, kalau penindakan itu mengakibatkan orang takut untuk melakukan korupsi, tapi kalau pendidikan mengakibatkan orang tidak mau berbuat korupsi, seperti itu. Ya, jadi dikatakan seperti itu, kalau bisa semua orang tidak mau berbuat korupsi. Nah, itu dilakukan melalui pendidikan. Kalau pencegahan dengan perbaikan sistem segala macam itu membuat orang tidak bisa melakukan korupsi. Nah, kalau penindakan yang terakhir itu meskipun ya efeknya itu hanya sebentar, tapi itu membuat orang takut berbuat korupsi. Seperti itu. Jadi ya ketakutan itu sebenarnya ya kita rasakan juga sekarang kan begitu ya. Dimana ada yang diberi tugas, ya kan, ada yang ya kurang mau melaksanakan karena tadi ada ketakutan seperti itu. Padahal tidak apa-apa. Ya. Yang penting kita laksanakan sesuai dengan ketentuan, ya kan. Kita berikan yang terbaik dari yang kita miliki. Ya. Selebihnya serahkan saja yang di atas. Apalagi kalau hanya pekerjaan-pekerjaan yang jauh dari penyawaan lah ya. Tapi kalau teman-teman yang di bidang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan itu memang satu kaki sudah ada di kantor yang lain seperti itu. Jadi harap hati-hati di situ. Tapi jangan takut lah seperti itu ya. Yang penting tetap punya integritas dan kita tidak mau berbuat itu begitu. Nah, kira-kira begitu ya Pak Fuad. Ini menyangkut masalah pendidikannya, pendidikan untuk pembentukan karakter bangsa yang sepertinya menjadi benang ruwet, tetapi kita dapat memilih dari dua kata untuk perbaikan ini, ya bukan dua kata, dua kalimat terdiri dari dua kata. Ya, kita mau memilih bisa tapi sulit atau sulit tapi bisa, seperti itu. Jadi
lebih baik kita memilih yang optimis, sulit tapi bisa. Dinas PUPR Anti korupsi. korupsi No. no, integritas Yes. yes.